Halo, kembali lagi ke video Geng Macan Berbicara. Ini episode kedua. Kita akan bahas tentang kemoterapi dan kita kedatangan dokter spesial yang waktu itu nyelamatin hidup saya juga. Itu Dokter Alvin. Halo dok. Halo Yosef, apa Luar biasa kabar? dok. Wah, sehat-sehat dok ya. Iya, Oke dok, kasih. langsung kita ke inti ini ya pembicaraan. Gini dok, banyak tuh pertanyaan ya ke saya. Kenapa pasien kanker itu harus kemo? Kemo tuh sebenarnya apa sih dok secara paling gampangnya yang kita bisa ngerti lah. Kemo tuh sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi kalau kita bicara masalah pengobatan kanker, itu sebenarnya sih nggak cuman kemo. Ada banyak cara-cara pengobatan yang tujuannya sama, yang yaitu mengeradikasi kanker ya. Syukur-syukur bisa mengeradikasi kanker atau paling nggak dia bisa menghambat penyebarannya. Nah, yang paling pokok itu sebenarnya sih kalau ada kanker ya kita mesti buang kankernya. Oh, Karena kalau ditinggal-tinggal ya itu benda yang susah diatur itu ya bisa iya macam-macam. kayak Jadi itulah nakal lah ya. nakal. Jadi kalau bisa dibuang lah gitu dengan operasi. Kalau nggak bisa dioperasi gimana? Kalau nggak bisa dioperasi, kita ada metode dengan radiasi atau dengan kemoterapi tadi. Nah, kalau radiasi ya kita tahulah pakai sinar pengion yang bisa menghancurkan jaringan dengan dosis tertentu. Dan kalau kemoterapi, nah ini yang diberikan obat gitu ya. Obat kita bilangnya bukan kemo lagi sih, sebenarnya terapi sistemik gitu. Terapi sistemik. Ya, karena karena kita memasukkan obat ya, obat anti kanker ke dalam badan yang nyebar ke seluruh tubuh gitu. Sehingga dibilangnya terapi sistemik gitu. Jadi kalau misalnya gini dok, kemo itu kenapa bisa dibilang kayak beda banget sama pengobatan lain? Kalau misalnya kita gini nih, kalau saya minum paracetamol, ya nyerinya hilang, udah selesai tuh. Tapi kenapa kemo itu bisa dibilang berbeda dengan pengobatan normal? Oke. Ya, karena memang kalau kita lihat dari efek sampingnya sendiri ya, terutama dari efek sampingnya itu yang berat gitu ya. Nah, Yosef sendiri kan pernah Ya, merasakan bukan kehebatan, dahsyatnya kemoterapi ya. Betul. Dan itu memang waktu itu kita juga suatu pengalaman yang nggak main-main itu ya, Yosef ya waktu itu. Iya, wah itu luar biasa tuh efek yang paling wadidau lah. Nah, itu makanya kita memperlakukan itu dengan sangat hati-hati. Mulai dari dosisnya ya kita upayakan nggak boleh salah, kemudian regimennya harus dipilih sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian saat diberikan juga kita harus pantau, jangan sampai terjadi ekstravasasi. Ekstravasasi itu kalau nggak pas masangnya itu sudah keluar, nah itu bisa bikin perih, bikin luka tuh Bikin luka di lengan tempatnya, itu ya. di tempat masuknya kemo tadi. Gitu. Nah, dan terakhir juga begitu selesai, nah itu kita mesti pantau pasiennya, jangan sampai mereka mengalami penderitaan juga akibat efek samping kemoterapi. Gitu. Dan jika hal tersebut terjadi ya, kalau efek sampingnya terjadi ya kita mesti bantu pasiennya gitu. Jangan sampai mereka menderita sendiri gitu karena pengobatan yang kita berikan. Nah itu makanya kemoterapi itu bukan ya memang sih gampangnya kayak masukin obat biasa lah udah tahu. Tapi sebenarnya di belakang itu tuh masih panjang lagi. Iya. Jadi kadang-kadang tuh gini loh. Orang tuh jadi takut kemo karena banyak yang ngomong, wah kemo kamu tuh udah tanda mati lah katanya. Kalau kata orang, kemo tuh kamu dikasih obat yang pasti matiin kamu juga gitu loh. Karena kan banyak orang yang lihat, wah kemo orangnya kurus langsung, nggak bisa makan. Apakah nggak bisa dok untuk kanker itu misalnya kita minum obat kayak yang lain, tablet atau apa? Nggak bisa ya? Oke, enggak. Jadi memang tidak bisa dipungkiri efek sampingnya tadi ya, seperti yang kita bahas tadi itu memang berat. Dan kadang-kadang, dan bukan kadang, sering kali pasien-pasien yang di kemoterapi ya jadi nggak nafsu makan gitu karena ya rasa mual, kemudian
memang nafsu makannya mendadak jadi hilang karena efek dari kemonya sendiri. Nah, itu harus kita bantu gitu dengan obat-obatan sehingga efek sampingnya itu bisa diminimalisir gitu kan. Kayak misalnya waktu kamu muntah-muntah kan kita coba kasih obat ya kan. Waktu nggak nafsu makan kita kasih obat juga gitu, dan ya alhamdulillah dengan penanganan yang tepat ya bisa sehat kembali gitu ya, Chef ya. Berarti kemo itu istilahnya tuh pengobatan yang berbeda dengan pengobatan normal, tapi tujuannya itu supaya tidak ada penyebaran ya di sel kanker. Betul. Jadi ya itu kan upaya kita ya untuk mencegah penyebaran dan memang harus dilakukan. Jadi ya karena itu ya kita coba sedemikian rupa sehingga efek sampingnya kita bisa minimalisir dan pasien juga bisa bisa kembali sehat lagi gitu. Jadi emang berarti kemo itu istilahnya pengobatan yang berbeda jauh dengan pengobatan normal, tapi beda. Dan prosedurnya itu banyak ya. Banyak gitu. Jadi ya kalau pasien nggak usah mikirin, tinggal datang udah siap mental di rumah sakit kita kasih bisa pulang gitu kan. Nah, kayak di Mandaya ini kan ya alhamdulillah kita punya kemo one day care kan, jadi bisa datang kemo pulang. Oh, jadi nggak harus kayak, kan banyak orang kemo sekarang tuh, wah harus seminggu lu di rumah sakit. Tergantung regimennya. Nah itu jadi bedanya kemo sama obat biasa itu karena ada regimennya tadi. Memang ada beberapa regimen yang mengharuskan pasien tinggal di rumah sakit. Gitu. Tapi ada banyak juga yang ada regimen yang tidak mengharuskan pasien tinggal di rumah sakit. Gitu. Misalnya kayak untuk beberapa kanker kolon ya ada obat yang bisa diminum. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa aku mau obat yang itu aja gitu, enggak gitu. Beda. Jadi tetap kita ada step-stepnya sebelum sampai ke obat-obatan yang dimaksud gitu.